Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahana Dilwahudana, NIM 2311001. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok ini dan saya bagian dari tim flexibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reda Prasetyo Kusmaningrum, NIM 2311021. Saya dari kelompok kecil Learn Ability. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Learn Ability. Kali ini saya akan membawakan makalah yang telah kami buat yang berjudul Kajian Web IndiHome berdasarkan prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer berdasarkan prinsip-prinsip dalam usability. Oke, kita masuk ke bab satu pendahuluan, latar belakang. Bidang ilmu interaksi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem yang interaktif, sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. IMK atau interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Sistem yang dimaksud di sini bukan hanya sistem yang ada sistem yang ada pada komputer saja, tetapi juga sistem yang digunakan sehari-hari seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Secara sederhana, IMK adalah studi tentang manusia, teknologi, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Oke, rumusan masalah yang kita terapkan yaitu yang pertama, bagaimana hasil pengukuran usability system terhadap web IndiHome menggunakan metode skala Likert dan bagaimana tanggapan terhadap antarmuka sistem yang ada pada web IndiHome. Tujuan dibuat makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil dari pengukuran usability system dengan menggunakan metode skala Likert terhadap web IndiHome dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan terhadap antarmuka sistem yang ada pada web IndiHome. Masuk ke bab 2 yaitu pengertian interaksi manusia dan komputer. Seperti yang saya jelaskan tadi, IMK, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia eh, yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface atau antarmuka supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Tujuan dari interaksi manusia dan komputer ialah untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem. Kita masuk ke bagian 2.2 interface. Interface adalah perangkat fisik dan non-fisik yang diintegrasikan terhadap eh, perangkat yang akan menghubungkan pengguna atau user dengan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat keras dan perangkat lunak. Utama interface, yang pertama ada user compatibility. User compatibility adalah prinsip desain antarmuka pengguna yang menekankan pentingnya mengakomodasi berbagai tingkat pengalaman dan kemampuan pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak software. Lalu ada task compatibility, yaitu merujuk pada kesesuaian antara tugas yang harus dilakukan oleh pengguna atau user dengan antarmuka pengguna atau sistem yang digunakan. Selanjutnya, product compatibility merupakan sebuah produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai atau sama dengan aslinya. Oke, selanjutnya, workflow compatibility adalah prinsip dalam mendesain antarmuka pengguna di mana produk yang kita desain, dalam hal ini seperti website, aplikasi atau produk lainnya, memiliki fitur di mana aplikasi tersebut bisa melakukan berbagai pekerjaan dalam satu tampilan. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi merujuk pada kesesuaian antara elemen antarmuka pengguna atau user atau sistem yang digunakan di seluruh sistem. Selanjutnya yaitu familiarity, yaitu pengguna atau user dapat melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis atau alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer atau familiar.
Lalu ada simplicity, merupakan kesederhanaan dalam membangun antarmuka pengguna atau sistem. Lalu ada direct manipulation, yaitu pengoperasian secara langsung, misal interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas yang akan dikerjakan oleh pengguna memberikan instruksi langsung yang ada. Selanjutnya yaitu kontrol. Kontrol adalah sistem harus bisa mengatasi pada saat user melakukan kesalahan. Selanjutnya ada WYSIWYG, merupakan salah satu contoh dari manipulasi langsung atau direct manipulation, yaitu apa yang user lihat pada display pada saat menggunakan word processing. Lalu ada invisible teknologi. Eh, Hendaknya sistem yang dibuat memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Selanjutnya itu flexibility, merupakan sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability dan diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku, fleksibel. Selanjutnya adalah responsiveness. Merupakan sistem yang responsif, berarti sistem ini mampu menerima respon user secara stabil. Lalu ada protection, yaitu tampilan antarmuka yang dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Lalu ada ease of learning and ease of use, yaitu kemudahan dalam mengoperasikan perangkat lunak, kemudahan dalam memahami icon, dan lain-lain. Lanjut kita ke 2.3 yaitu usability. Usability merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengamati atau menilai tingkat kemudahan dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan suatu sistem atau aplikasi. Usability didefinisikan melalui lima komponen berkualitas. Di antaranya yang pertama ada learnability, efisiensi, memorability, errors, dan satisfaction. Lalu kita masuk ke prinsip usability. Prinsip usability adalah suatu masalah optimasi penggunaan sistem yang digunakan oleh pengguna. Sistem akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat termanfaatkan secara maksimal. Agar dapat mencapai sebuah tingkat usability yang baik, eh, maka dibutuhkan tiga prinsip, yaitu reliability, flexibility, dan robustness. Pertama, learnability. Learnability adalah kemudahan yang dapat dipelajari oleh pengguna dari semua tingkat, terutama pengguna baru, untuk menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja terbaik. Ketika seorang pengguna, pemula dapat mempelajari sistem dan memanfaatkannya secara optimal. Ini disebut learnability. Learnability terbagi dalam 5 bagian prinsip, yaitu A. Predictability. Pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan di dalam sistem. Contohnya, pada program MS Word tersedia ikon-ikon yang mewakili beberapa perintah. Dengan melihat gambarnya saja, maka user akan tahu kegunaannya. Misalnya saat akan mencetak dokumen soft copy menjadi hard copy, tinggal memilih ikon printer. Contohnya seperti ada gambar yang di bawah ini. Selanjutnya adalah synthesability. Pengguna dapat melihat hasil yang terjadi atau tanda sedang terjadinya suatu proses sesegera mungkin. Contohnya seperti memindahkan file. Contoh dalam bentuk gambar ada di gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah familiarity. Melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi jenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Contoh, semua software atau aplikasi menggunakan ikon seperti gambar di bawah ini. Contoh gambarnya adalah di bawah. Selanjutnya adalah generalizability. Desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Contohnya, operasi edit seperti cut, copy, atau paste. Untuk contoh gambarnya ada yang saya lingkari di sini. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi adalah kemiripan perilaku antara tugas-tugas serupa atau operasi atau situasi yang sama, tapi dalam hal yang berbeda. Contoh, keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, Access. Contohnya dalam bentuk gambar ada seperti di bawah ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang flexibility. Flexibility dalam sistem interaktif adalah kemampuan sistem untuk memberikan banyak cara bagi pengguna dan sistem untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan banyaknya cara yang dapat ditempuh oleh end user untuk bertukar informasi atau berkomunikasi dengan sistem. Beberapa prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu yang pertama ada multithreading. Multithreading memungkinkan pengguna untuk melakukan
lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan. Contohnya, seperti di dalam web My IndiHome terdapat video yang dapat diputar dalam waktu bersamaan. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua, yaitu task migrability merupakan kemampuan untuk memindahkan tugas kinerja untuk entitas agar dapat melakukan tugas tersebut dengan lebih baik. Contohnya, ketika user ingin memindahkan suatu file dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Lalu ada customizability, yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki user untuk merubah interface. Contohnya seperti pengaturan toolbar dan letak icon yang terdapat pada Microsoft Word. Oke, lalu masuk ke penjelasan tentang fitur platform studi kasus. Jadi, platform studi kasus yang kita ambil pada kali ini adalah Web IndiHome. Fitur IndiHome terdiri dari Home. Di dalamnya terdapat berbagai macam promo yang ditawarkan oleh IndiHome dan juga user dapat melakukan transaksi atau berlangganan. Fitur ini juga menyediakan tambahan fasilitas seperti TV, telepon, dan lain-lain. Lalu ada produk. Dalam fitur ini eh, terdapat beberapa layanan seperti paket, add-on, upgrade speed, tentang IndiHome dan tentang IndiHome yang bisa memberitahukan user produk-produk yang ditawarkan oleh IndiHome. Lalu ada fitur program yang di dalamnya terdapat eh, beberapa layanan seperti paket dan promo, poin My IndiHome, dan testimoni pelanggan. Lalu ada bantuan. Di dalam fitur ini dapat membantu user ketika mengalami kesulitan. Lalu ada fitur info. Di dalam fitur ini terdapat beberapa layanan seperti internet, telepon, berita, acara, dan pemberitahuan user yang bisa lalu ada fitur blog. Pada halaman ini user bisa mencari dan membaca artikel atau berita-berita terupdate dan terbaru tentang IndiHome. Lalu ada fitur masuk ke My IndiHome atau fitur login. Di dalam ini user bisa membuat akun My IndiHome ataupun login menggunakan akun yang sudah ada. Lalu ada fitur berlangganan. Pada fitur ini user bisa melihat berbagai produk yang ditawarkan oleh IndiHome dan user bisa mengisi form pendaftaran ketika ingin berlangganan di IndiHome. Masuk ke bab 3, pembahasan studi kasus. Jadi metodologi penelitian yang kami gunakan di sini adalah metodologi penelitian kualitatif, yang dimana penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset pengisian kuesioner yang menggunakan metode skala Likert. Skala Likert sendiri berarti skala psikometrik yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Nah, skala ini terdiri dari pernyataan atau pertanyaan yang diminta responden untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan dan dengan memberikan nilai kuantitatif pada dimensi subjektif atau objektif. Skala Likert yang kami gunakan yaitu yang pertama sangat setuju atau SS, yang kedua setuju S, yang ketiga ragu-ragu atau RG, yang keempat tidak setuju atau TS, yang kelima sangat tidak setuju atau STS. Berikut adalah flowchart peta antar muka yang kami analisa dari situs web IndiHome. Yang pertama ada home, lalu paket, berlangganan, pusat bantuan, dan blog. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kuesioner kami di kelompok learnability. Yang pertama adalah predictability. Pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan dalam sistem. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda di bawah ini cukup untuk mendefinisikan bagaimana user mampu untuk menentukan hasil yang akan terjadi ketika mengklik icon tersebut?
Contoh dalam bentuk gambar ada di bawah ini. Yang kedua, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda di bawah ini cukup menggambarkan user apa yang terjadi selanjutnya jika user menekan tombol tersebut? Contoh dalam bentuk gambar ada seperti yang saya lingkar di bawah ini. Pertanyaan ketiga, apakah icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup mendefinisikan bagaimana user mampu untuk melihat hasil yang terjadi ketika mengklik icon tersebut? Contohnya ada seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, apakah icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup menggambarkan user apa yang terjadi ke depannya ketika user mengklik tombol tersebut? Contoh dalam bentuk gambar ada seperti ini, di gambar di bawah ini. Yang kelima, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup membantu user memprediksi apa yang terjadi ke depannya jika user mengklik tombol tersebut? Contoh dalam bentuk gambar ada seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah synthesability. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang synthesability. Membantu user memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada saat sekarang atau dapat menjadikan user interface pada sebelumnya sebagai pedoman untuk membuat user interface sekarang. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda icon yang di bawah cukup untuk mendefinisikan bagaimana user mampu untuk memperkirakan proses apa yang akan terjadi ketika berlangganan di web IndiHome? Untuk contoh dalam gambar, ada seperti gambar di bawah itu. Yang kedua, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup untuk membantu user untuk memperkirakan proses yang akan terjadi ke depan? Contoh dalam bentuk gambar ada seperti di bawah ini. Yang ketiga, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup mendefinisikan bagaimana user mampu memprediksi proses yang akan terjadi ketika mengkliknya? Contohnya ada seperti gambar yang saya lingkarin. Yang keempat, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup membantu user untuk mengetahui proses yang terjadi ke depannya ketika user mengklik tombol tersebut? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini cukup mendefinisikan ke user proses perubahan interface apa yang terjadi ke depannya? Contohnya ada pada gambar yang saya lingkari, yang saya beri tanda. Selanjutnya adalah familiarity. Melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi jenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda gambar yang diberi tanda di bawah ini atau promo juga terdapat di web sejenis yang lain? Contohnya ada yang saya lingkari di sini. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini atau berlangganan juga ada di web sejenis yang lain? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini atau pesan bantuan juga terdapat di web sejenis yang lain? Contohnya ada seperti gambar yang ada di bawah ini. Apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini atau berita juga ada di web sejenis yang lain? Contohnya ada seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda di gambar yang diberi tanda pada gambar di bawah ini atau blog juga terdapat di web sejenis yang lain? Contohnya ada pada gambar yang di bawah ini. Selanjutnya adalah generalizability. Desain operasi sistem yang berlaku sama di aplikasi lain sejenis. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda icon pada gambar di bawah ini memiliki desain operasi sistem yang sama dengan web lain yang sejenis? Contohnya ada yang ada pada gambar di bawah ini. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini memiliki desain operasi sistem yang sama dengan web lain yang sejenis? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini memiliki desain operasi sistem yang sama dengan web lain yang sejenis? Contohnya ada pada gambar yang di bawah ini. Nomor 4, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini memiliki desain operasi sistem yang sama dengan web lain yang sejenis? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Yang kelima, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini memiliki desain operasi sistem yang sama dengan web lain yang sejenis? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Prinsip yang terakhir dari learnability adalah konsistensi. Kekonsistenan dalam perilaku antara tugas-tugas serupa atau operasi atau situasi yang sama dan konsisten pada penggunaan fungsi tersebut.
Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda icon yang bertanda pada gambar di bawah ini dapat menjalankan operasi yang serupa pada sudut kasus yang berbeda? Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kedua, apakah menurut Anda icon yang beri tanda pada gambar di bawah ini dapat membantu user melakukan tugas yang serupa tapi dalam kasus yang berbeda? Contohnya ada pada gambar di bawah itu. Pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini dapat melakukan beberapa tugas serupa sekaligus? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Nomor 4. Apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini dapat melakukan dua hal secara konsisten dalam waktu bersamaan? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Yang kelima atau yang terakhir, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini dapat membantu user melakukan tugas yang serupa tapi dalam proses yang berbeda? Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Oke, kita masuk pada kuesioner flexibility. Lalu, customizability. Customizability merupakan kemampuan yang dimiliki user untuk merubah interface. Di sini dilihat bagaimana kemampuan user untuk dapat beradaptasi dengan sistem. Pertanyaan pertama pada customizability, yang pertama, apakah menurut Anda ikon yang diberi tanda di bawah ini dapat merubah tampilan yang terdapat di web IndiHome, terutama pada promo yang ditampilkan? Yang kedua, apakah dengan menggeser tombol yang diberi tanda bawah yang diberi tanda di bawah, user dapat memilih paket yang sesuai dengan range harga yang telah dipilih? Yang ketiga, apakah user dapat dengan mudah melakukan step-step yang dibutuhkan untuk berlangganan di web My IndiHome? Yang keempat, apakah user dapat melihat jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa pengguna ketika user menekan tanda panah ke bawah pada lamban pusat bantuan? Yang kelima, apakah dengan mengklik salah satu dari kategori yang tertera pada halaman blog, Anda dapat menemukan artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang Anda pilih? Lalu masuk ke bagian dialog inisiatif pada flexibility, yang merupakan kemungkinan di mana user dapat terbebas dari kendala-kendala buatan yang dipaksakan oleh sistem. Dalam konteks ini, dialog inisiatif berarti bahwa pengguna memiliki kebebasan untuk memulai, menghentikan, atau mengubah arah interaksi dengan sistem komputer sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang pertanyaan pertama, apakah menurut Anda Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini dapat membantu user dari kendala-kendala yang dibuat oleh sistem? Yang ini merupakan tombol tutup. Yang kedua, apakah dengan mengklik tombol mengerti, user dapat terbebas dari paksaan sistem dan bisa memilih paket yang diinginkan oleh user? Yang ketiga, apakah user dapat melakukan percobaan kembali ketika user melakukan kesalahan saat memasukkan kode OTP? Yang keempat, apakah dengan adanya pop-up yang muncul ketika user ingin mengajukan pengaduan layanan, user dapat dengan mudah memilih untuk melakukan login, mendaftar akun baru, ataupun membatalkan? Yang kelima, apakah user dapat dengan mudah membaca artikel-artikel yang ditampilkan dan kembali ke laman blog ketika ingin mencari artikel-artikel lain? Selanjutnya yaitu subjectivity, yaitu adalah sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Subjectivity ini mengacu pada kemampuan sistem untuk memberikan berbagai alternatif atau opsi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Pada pertanyaan pertama, apakah menurut Anda icon yang diberi tanda pada gambar di bawah ini dapat dijadikan opsi oleh user untuk melihat-lihat promo yang cocok ataupun menarik bagi user? Nomor dua, apakah menurut Anda opsi filter pada laman paket dapat membuat user lebih mudah dalam mencari tahu tentang produk sesuai dengan kriteria user?
Yang ketiga, apakah dengan adanya kode referral, user dapat lebih hemat ketika berbelanja berbagai produk IndiHome? Yang keempat, apakah menurut Anda, icon yang diberi tanda pada gambar di bawah dapat dijadikan opsi oleh user untuk memilih mode interaksi yang cocok dengan preferensi mereka? Yang kelima, apakah dengan adanya berbagai pilihan genre di blog dapat mempermudah user untuk mencari artikel-artikel spesifik yang ingin user baca? Selanjutnya kita masuk ke dalam lampiran dari pertanyaan-pertanyaan yang kami buat pada Google Form tadi. Jadi kita mendapatkan 101 jawaban atau 101 responden. Yang dimana dari 101 jawaban di pertanyaan apakah Anda pernah mengunjungi situs IndiHome, 76,2% menjawab pernah, 20,8% menjawab tidak pernah, dan sisanya tidak tahu dan tidak peduli. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan atau mengunjungi situs web IndiHome? 67,3% menjawab tidak pernah, 27,7% menjawab tidak pernah, dan sisanya menjawab tidak tahu, dan sedikit orang menjawab tidak peduli. Dan dari 27,7% orang yang tidak pernah menggunakan atau mengunjungi situs web IndiHome beralasan bahwa 41,7% menyatakan tidak pernah mengetahui, 22,9% menyatakan konten tidak sesuai dengan kebutuhan, 35,4% menyatakan tidak tertarik. Eh, Lalu pertanyaan, apakah Anda tertarik untuk melanjutkan survei ini untuk membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tindakan sistem untuk keperluan penelitian? Dari 101 jawaban, 85,1% menjawab tertarik, 8,9% menjawab sangat antusias. Oke, selanjutnya lanjut pada bab 4, di mana kita menentukan metode perhitungan persentase dan interval dari skala Likert. Jadi skala Likert sendiri merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Skala Likert yang kami gunakan di sini sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau RG, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Nah, yang dimana lalu kita masuk ke dalam penentuan skor jawaban. Jadi skor jawaban ini merupakan nilai jawaban yang diberikan oleh responden. Menurut Sugiono, dijelaskan pada bukunya, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan skor dari siapa jawaban yang diberikan. Contohnya, sikap yang akan kita pakai, misalkan seperti tabel di bawah ini. Sangat tidak setuju, itu memiliki nilai 1, tidak setuju memiliki nilai 2, ragu-ragu memiliki nilai 3, setuju memiliki nilai 4, dan sangat setuju memiliki nilai 5. Lalu untuk menentukan skor ideal diperlukan rumus berikut seperti ini. Skor kriterium, ad, skor kriterium, cara mencari skor kriterium yaitu nilai skala dikali dengan jumlah responden. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Misalkan skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden adalah 100. Maka rumusnya yaitu 5 dikali 100 sama dengan 100 termasuk pada skala SS atau sangat setuju. Dan begitu juga di bawahnya 4 4 kali 100 sama dengan 400 termasuk dalam skala setuju. 3 kali 100 sama dengan 300 termasuk dalam skala ragu-ragu. 2 kali 100 sama dengan 200 termasuk dalam skala tidak setuju. 1 kali 100 sama dengan 100 termasuk dalam skala sangat tidak setuju. Selanjutnya, semua jawaban responden dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam rating scale dan ditentukan daerah jawabannya. Rating scale yang kita peroleh yaitu seperti
di bawah ini, kurang lebih seperti di bawah ini. 0 sampai 100 menyatakan 0 sampai 100 termasuk dalam kategori sangat tidak setuju, 101 hingga 200 termasuk dalam kategori tidak setuju, 201 sampai 300 ragu-ragu, 301 sampai 400 setuju, 401 sampai 500 sangat setuju. Dan untuk menghitung persentase persetujuan, digunakanlah rumus sebagai berikut. P sama dengan F bagi N dikali 100%. Yang dimana P adalah persentase, F adalah frekuensi dari setiap jawaban angket, N jumlah skor ideal, dan 100 adalah bilangan tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan skala Likert pada kuesioner learnability. Yang pertama, skor ideal. Jumlah responden pertanyaan learnability dari 1 sampai 101 itu 101 orang. Untuk rumusnya, eh, ini adalah skor idealnya untuk yang sangat setuju, yaitu 5. Lalu dikalikan dengan 101 yang menghasilkan 505. Dan seterusnya seperti ini, seperti tabel yang ada di bawah ini. Dan selanjutnya adalah rating scale. Dari 0 sampai 101 adalah sangat tidak setuju, 102 sampai 202 tidak setuju, 203 sampai 303 ragu-ragu, 304 sampai 404 adalah setuju, 405 sampai 505 adalah sangat tidak setuju. Untuk contoh skalanya bisa dilihat di sini, dan ini adalah contoh tabelnya. Selanjutnya adalah hasil perhitungan setiap pertanyaan. Rumus yang kami gunakan adalah seperti ini. Di bagian sangat setuju kami mendapatkan 57 responder. Untuk nomor satu di sangat setuju kami mendapatkan 57 responder, setujunya 38 responder, ragu-ragu 6 responder. Tidak setuju dan sangat tidak setujunya kami mendapatkan 0 responder. Jadi untuk mendapatkan skor idealnya kami mengalihkan sesuai dengan tabel yang di atas ini. Untuk sangat tidak sangat untuk sangat setuju kami kalikan 5, setuju kami kalikan 4, ragu-ragu kalikan 3, tidak setuju kalikan 2, sangat tidak setuju kalikan 1. Hasil dari perkaliannya adalah ini. Untuk nomor 1, 57 kali 5 sama dengan 285. 38 kali 4, 152. 6 kali 3, 18. 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. Hasil penjumlahan dari sini, hasilnya adalah 457. Itu adalah untuk nomor 1. Untuk membersihkan waktu, saya akan langsung menjelaskan hasil dari nomor 2 sampai seterusnya. Caranya adalah sama seperti di atas. Untuk nomor 2 kami mendapatkan skor 463. Untuk nomor 3 kami mendapat hasil skor 483. Untuk nomor 4 kami mendapatkan hasil skor 457. Untuk nomor 5 kami mendapatkan hasil skor 443. Untuk nomor 6 kami mendapatkan hasil skor 440. Untuk nomor 7 dari hasil skor kami mendapatkan 452. Untuk nomor 8 kami mendapatkan hasil skor 437. Untuk nomor 9 kami mendapatkan hasil skor 404. Untuk nomor 10 kami mendapatkan hasil 409. Untuk nomor 11 kami mendapatkan hasil skor 369. Untuk nomor 12 kami mendapatkan hasil skor 444. Untuk nomor 13 kami mendapatkan hasil skor 462. Untuk nomor 14 kami mendapatkan hasil skor 410. Untuk nomor 15 kami mendapatkan hasil skor 404. Untuk nomor 16 kami mendapatkan hasil skor 399. Untuk nomor 17 kami mendapatkan hasil skor 359. Untuk nomor 18 kami mendapatkan hasil skor 400. Untuk nomor 19 kami mendapatkan hasil skor 434. Untuk nomor 20 kami mendapatkan hasil skor 362. Untuk nomor 21 kami mendapatkan hasil skor 407. Untuk nomor 22 kami mendapatkan hasil skor 445. Untuk nomor 23 kami mendapatkan hasil skor 440. Untuk nomor 24 kami mendapatkan hasil skor 395. Dan nomor terakhir itu nomor 25 kami mendapatkan hasil skor 438. Oke, kita masuk dalam perhitungan skala Likert. Oke, kita masuk dalam perhitungan skala Likert pada kuesioner flexibility. Pertama, kita mencari skor idealnya. Jadi, jumlah responden dari pertanyaan flexibility yang kita dapatkan yaitu 101 orang.
Jadi 5 5 adalah nilai skala yang menyatakan sangat setuju dikalikan 101, dikalikan responden, dikalikan jumlah responden sama dengan 505, dan begitu juga seterusnya. Sehingga menghasilkan rating scale sebagai berikut. 0 sampai 101 termasuk dalam kategori sangat tidak setuju, 102 sampai 202 termasuk dalam kategori tidak setuju, 203 hingga 303 termasuk dalam kategori ragu-ragu, 304 sampai 404 termasuk dalam kategori setuju, 405 sampai 505 termasuk dalam kategori sangat setuju. Hasil perhitungannya yaitu sebagai berikut. Nomor 1, pada skor jawaban sangat setuju 18 orang menjawab, dan setuju 72 orang, ragu-ragu 7 orang, tidak setuju 4 orang. Yang dimana jika kita jumlahkan ini akan menghasilkan 101 responden yang harus sesuai, harus 101 karena kita respondennya adalah 101, jadi ini seharusnya jika dijumlahkan seharusnya akan menghasilkan 101 orang. Dan dengan nilai skor sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Lalu kita kalikan 18 dikali 5 menghasilkan hasil 90, 72 dikali 4, 288, 7 dikali 3, 21, 4 dikali 2, 8, dan 0 dikali 1, 0. Lalu hasilnya tadi, semua hasilnya ini kita jumlahkan dan menghasilkan hasil 407. Cara seperti lalu cara pada nomor 2, cara yang digunakan sama pada nomor 1. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sebutkan hasilnya. Jadi pada nomor 2, hasil yang diperoleh 362, pada nomor 3 407, nomor 4 425, nomor 5 404, nomor 6 438, nomor 7 443, nomor 8 401, 9 447, 10 404, 11 439, 12 442, 13 447, 14 428, 15 412, 16 409, 17 400, 18 406, 19 407, 20 448, 21 395, 22 447, 23 443, 24 330, 366, 25 411. Lalu untuk menghitung rata-rata dari keseluruhan, eh, kita bisa lihat dalam tabel berikut. Pada learn ability, rata-rata yang kita dapatkan yaitu sekitar 424,52. Pada flexibility, rata-rata yang didapatkan 417,52. Pada robustness, rata-rata yang didapatkan 416,5. Dan kita lanjut menghitung persentase dari jumlah jawaban. Dari jumlah jawaban responden dengan menggunakan rumus P sama dengan F bagi N dikali 100. Ini adalah menghitung persentase. Eh, Menghitung persentase dari jumlah jawaban pada responder dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Contohnya adalah seperti tabel di bawah ini. Untuk keterangannya, P sama dengan persentase, F sama dengan frekuensi dari setiap jawaban angket, N sama dengan jumlah skor ideal, 100 sama dengan bilangan tetap. Berikut adalah persentase learnability. Untuk mempermudah, kami membuat tabel seperti ini. Cara hitungnya adalah 457 dibagi 505 lalu dikalikan dengan 100%, yang menghasilkan persentasenya adalah 90%. Itu untuk nomor 1. Cara dari nomor 2 hingga ke 25 sama dengan cara yang seperti nomor 1. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan hasil persentasenya dari tiap nomor untuk learnability. Untuk nomor 2, 91%, nomor 3, 95%, nomor 4, 90%, nomor 5, 87%, nomor 6, 87%,
nomor 7 89%, nomor 8 86%, nomor 9 80%, nomor 10 80%, nomor 11 73%, nomor 12 87%, nomor 13 91%, nomor 14 81%, nomor 15 80%, nomor 16 79%, nomor 17 71%, nomor 18 79%, nomor 19 85%, nomor 20 71%, nomor 21 80%, nomor 22 88%, nomor 23 87%, nomor 24 78%, dan nomor terakhir atau nomor 25 yaitu 86%. Lalu kita masuk ke dalam persentase flexibility. Persentase flexibility yang kita dapatkan yaitu seperti dalam tabel ini. Kita menggunakan tabel karena untuk menghitungnya lebih gampang. Jadi rumusnya yaitu F dibagi N dikali 100%. Jadi di sini 407 dibagi 505 pada nomor 1, 407 dibagi 505 dikali 100%, menghasilkan 80%. Nomor 2, 71%, nomor 3, 80%, nomor 4, 84%, nomor 5, 80%, nomor 6, 86%, nomor 7, 87%, nomor 8, 79%, nomor 9, 88%, 10, 80%, nomor 11, 86%, 12, 87%, 13, 88%, 14, 84%, 15, 81%, 16, 80%, 17, 79%, 18, 80%, 19, 80% juga, 20, 88%, 21, 78%, 22, 88%, 23, 87%, 24, 72%, 81, 25, 81%. Ya, persentase flexibility bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Lanjut ke perhitungan rata-rata keseluruhan. Pada learnability, rata-rata nilai ideal yang ditemukan yaitu 424,52, rata-rata persentasenya 83,64%. Pada flexibility, rata-rata nilai idealnya 87. Pada flexibility, rata-rata nilai idealnya 417,52 dan rata-rata persentasenya 82,16%. Pada robustness, rata-rata nilai idealnya 416,5 dan rata-rata persentasenya 82,05%. Jadi jumlah rata-rata dari nilai ideal reliability, flexibility, dan robustness adalah 424,52 ditambah 417 ditambah 52 dan 400 dan adalah rata-rata nilai ideal ability ditambah rata-rata ideal nilai flexibility dan rata-rata nilai ideal robustness, lalu menghasilkan 1258,54 dan dibagi 3 sehingga mendapatkan hasil 419,51. Jika dimasukkan pada rating scale, maka nilai ideal termasuk pada skala setuju dengan jumlah rata-rata keseluruhan persentase adalah 82,61%. Lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada hasil survei penelitian mengenai web IndiHome, kami dapat meraih kesimpulan berupa dari 101 orang yang mengisi kuesioner, terdapat 76,2% orang terdapat 76,2% orang yang pernah mengunjungi situs IndiHome dan 20,8% orang tidak pernah mengunjungi situs IndiHome dan sisanya tidak tahu ataupun tidak peduli. Dan di antara orang yang tidak pernah mengunjungi situs IndiHome beralasan bahwa 35,4% menyatakan tidak tertarik
41,7% tidak pernah mengetahui, dan 22,9% mengatakan bahwa konten tidak sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari hasil rata-rata nilai ideal keseluruhan, pertanyaan kita meraih kesimpulan bahwa pengguna menyatakan setuju akan kuesioner yang kita berikan dengan jumlah nilai ideal rata-rata 419,5 dan persentase sebesar 82,61%. Saran kami untuk IndiHome diharapkan mampu memberikan layanan prima pada setiap pelanggan dengan tujuan untuk meminimalisir keluhan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan karena tingkat kualitas pelayanan yang dilakukan IndiHome harus berada pada kategori sangat baik. Sekian presentasi makalah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.